Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bermain peran mengenai penjelasan arti lemak. Diawali dengan perkenalan peran kami masing-masing, dimulai dari saya, Irsa Febriana dengan nomor NPM 2153 0530 berperan sebagai narator. Halo, aku Nova Putri, NPM 21305240 berperan sebagai penjelasan materi tentang lemak. Saya Yukat Mianti, NPM 2130530212 berperan sebagai siswa sekolah dasar. Saya Pratnya Paramita, NPM 2113-053004, saya berperan sebagai alpukat. Saya Nufrida Safitri dengan NPM 2113-053273 berperan sebagai telur. Saya Imadi Suwardiana dengan NPM 2113053235 dan berperan sebagai penjelasan materi lemak. Pada suatu hari, seorang anak bernama Ayu merasa tubuhnya terasa lemas dan lesu. Duh, kok badanku rasanya lemes banget ya? Apakah aku kekurangan mengkonsumsi makan? Kemudian, datanglah beberapa makanan yang menghampiri Ayu, yang akan menawarkan makanan sehat yang akan membantu Ayu dalam mengatasi permasalahannya. Sepertinya kamu kurang mengkonsumsi makanan yang berlemak. Contohnya seperti aku. Aku adalah telur. Telur merupakan jenis lemak hewani. Adapun manfaat mengkonsumsi aku bagi tubuh kamu yaitu 1. Dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi. 2. Dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. 3. Mencegah penyakit mata. 4. Mengurangi resiko cacat tulang dan saraf. 5. Mengurangi peradangan dan resiko penyakit kronis. Nah, selain kamu memerlukan telur, sepertinya kamu juga memerlukan aku. Aku adalah buah alpukat. Aku merupakan jenis lemak nabati. Aku juga merupakan buah yang tinggi akan kalori. Meskipun sebagian besar kalori di dalam tubuhku dipenuhi berasal dari lemak, namun tidak perlu khawatir. Pasalnya, aku berasal dari lemak sehat yang bermanfaat untuk membantumu untuk tetap kenyang. Terima kasih atas saran dari kalian. Aku akan mencoba mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak agar lemak di tubuhku dapat seimbang. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana sih proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme jika aku mengkonsumsi kalian? Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai proses pencernaan, penyerapan, metabolisme yang ditanyakan oleh anak tersebut. Halo, di sini aku akan menjelaskan materi tentang proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme jika kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Nah, yang pertama ada pencernaan. Proses pencernaan lemak di dalam tubuh kita itu berlangsung dengan tahapan yang panjang dan dengan beberapa enzim pencernaan lemak yang diproduksi oleh organ urin dan pencernaan. Nah, yang pertama dari rongga mulut. Di rongga mulut kita ada gigi. Dari gigi kita akan mengunyah dan menghaluskan makanan tersebut. Kemudian ada kelenjar air lidah yang akan meminimalkan ukuran lemak tersebut agar lebih menjadi halus lagi. Kemudian yang kedua ada esofagus dan lambung. Makanan akan melewati esofagus, akan tetapi di esofagus itu makanan tidak melakukan proses apapun, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini makanan yang mengandung lemak itu akan bercampur dengan bahan makanan yang lain, kemudian akan digiling dan digiling secara kimiawi. Kemudian yang ketiga ada usus halus. Di usus halus ini pencernaan lemak yang terjadi di usus halus adalah isi lemak akan direaksikan dengan lipase, karena enzim lipase ini akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang keempat ada usus besar dan anus. Pada umumnya orang dewasa akan mencerna lemak yaitu maksimal 95%, dan kemudian 5%-nya akan tidak diserap karena akan dikeluarkan melalui feses atau anus. Kedua ada proses penyerapan. Proses penyerapan lemak dalam tubuh kita terjadi di usus halus. Di usus halus ini lemak akan direaksikan dengan enzim lipase seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Enzim lipase akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang ketiga ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi seperti dari yang kita makan, dari sari-sari makanan yang mengandung lemak. Nah, itu akan menghasilkan sebuah energi untuk tubuh kita. Wah, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Tapi aku ini kan masih anak sekolah dasar. Apakah ada rekomendasi pola makan dan kebutuhan lemak untuk tubuhku? Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai rekomendasi pola makan dan kebutuhan lemak untuk anak SD. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi pola makan lemak. Rekomendasi
rekomendasi pola makan lemak itu tidak ada yang pasti dikarenakan kadar lemak di setiap makanan berbeda-beda setiap hari. Dan lemak yang cukup pada setiap makanan yang dikonsumsi tidak berlebihan. Untuk anak 6-12 tahun memiliki kebutuhan lemak per hari 50-65 gram. Pria usia 19-29 tahun memiliki total kebutuhan lemak per hari 75 gram. Untuk pria usia 30-49 tahun, kebutuhan lemak per hari adalah 70 gram. Wanita usia 19-29 tahun memiliki total kebutuhan lemak per hari 65 gram. Dan bagi wanita usia 30-49 tahun, kebutuhan lemak per hari adalah 60 gram. Untuk kebutuhan lemak anak SD, menurut Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019, untuk anak usia 7-9 tahun, kebutuhan lemaknya adalah sekitar 55 gram per hari. Dan untuk anak usia 10-12 tahun, kebutuhan lemaknya adalah 65 gram per hari. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke, aku akan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak agar tubuhku tidak terasa lemas dan lesu. Kamu jangan mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan karena akan menyebabkan risiko beberapa penyakit seperti diabetes, kanker, stroke, sembelit, resiko kerusakan dinding arteri dan kerusakan otak. Oh, jadi aku harus mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak itu secara seimbang ya? Iya, benar sekali. Kamu harus mengkonsumsi makanan yang berlemak secara seimbang. Demikian kisah seorang anak yang pada awalnya belum mengerti persoalan tentang lemak dan kini ia lebih tahu dan mampu menjaga kesehatan tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak secara seimbang. Demikian penampilan bermain peran dari kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam ucapan maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.